Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harap kalian semua sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam mempelajari pelajaran hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Dan yang ketiga, sifat distributif. Baiklah, kita mulai dari sifat yang pertama. Komutatif artinya pertukaran. Nah, sifat operasi hitung ini hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, misalkan A ditambah B itu sama nilainya dengan B ditambah A. Contohnya 3 ditambah 6. Nilainya sama dengan jika kita tukar posisi letak bilangannya menjadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Baik, pada perkalian sama ya. Jadi misalkan A dikali B itu sama nilainya dengan B dikali A. Contohnya 4 dikali 5 sama dengan atau sama nilainya dengan jika kita tukar posisinya menjadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Baiklah, sampai di sini paham? Kalau sampai di sini paham, mari kita kerjakan latihan soal yang pertama. Baiklah anak-anak, sekarang kita kerjakan latihan soal. Yang pertama, 25 ditambah 16 sama dengan sama dengan betul 16 ditambah 25 sama dengan 41. Sekarang soal kedua tentang perkalian, operasi hitung perkalian. 10 dikali 5 itu sama nilainya dengan 5 betul dikali dengan 10 sama dengan 50. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan dengan sifat yang kedua, sifat asosiatif. Asosiatif artinya pengelompokan. Nah, sifat operasi hitung ini juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, misalkan A ditambah B ditambah lagi dengan C itu sama nilainya dengan A ditambah B ditambah C. Misalkan contohnya 2 ditambah 5 ditambah lagi dengan 3 sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 3. Artinya operasi hitung yang ada di sebelah kiri itu kita lakukan penjumlahan terlebih dahulu. 2 ditambah 5 sama dengan 7, baru kita jumlahkan ditambahkan dengan 3. Sehingga
hasilnya sama dengan 10. Begitupun yang di sebelah kanan. Nah, penjumlahan yang kita lakukan terlebih dahulu adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8, baru kita jumlahkan, kita tambahkan dengan 2 sama dengan 10. Sama hasilnya. Begitupun pada perkalian. Pada perkalian misalkan A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Ya. Nah, misalkan contohnya 3 dikali 2 dikalikan lagi dengan 5 sama dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 5. Pada operasi hitung pertama, kita kalikan dulu antara 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian baru kita kalikan dengan 5 sama dengan 30. Nah, begitupun yang operasi hitung yang di sebelahnya, kita kalikan dulu 2 dikali dengan 5. 10 baru kita kalikan dengan 3 sama dengan 30. Sampai di sini paham? Mari sama-sama kita lakukan latihan soal kembali ya. Nomor 1, 8 ditambah 5 ditambah lagi dengan 3 sama dengan 8 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 16. Contoh soal yang kedua, 5 dikali 2 dikali 6 sama dengan 5 dikali 2 dikali 6 sama dengan 60. Oke, kita lanjut dengan sifat yang ketiga, sifat distributif. Distributif artinya penyebaran. Nah, sifat operasi hitung ini berlaku pada operasi hitung perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, pada perkalian terhadap penjumlahan misalnya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Artinya pada operasi hitung di sebelah yang kita jumlahkan itu adalah 3 ditambah 4 terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan 2. Sementara operasi hitung yang di sebelahnya itu kita sebarkan ya. Jadi 2 kita kalikan dulu, 2 dikalikan 3 kemudian 2 dikalikan 4, kemudian kita jumlahkan menjadi 14. Begitupun perkalian terhadap pengurangan, misalnya A dikali B dikurang C sama dengan, dapat kita sebarkan ya, atau kita dapat sebarkan menjadi A dikali B dikurangi A dikali C. Misalkan pada bilangan 3 dikali 4 dikurangi 2. Nah, kita lakukan dulu pengurangan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Baru kita kalikan 3 dengan 2. Sementara yang operasi hitung di sebelahnya bisa kita sebarkan menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian kita kurangi dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Baiklah, kita lakukan dulu contoh soal. Kita kerjakan dulu latihan soal berikut. 3 dikali 8 ditambah 4 itu sama nilainya dengan 3 dikali 8 dulu, kemudian sama dengan 24, kemudian ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Hasilnya sama dengan 36.
Oke, baik, nomor contoh yang kedua, 5 dikali 6 kemudian dikurangi 4 sama dengan bisa kita sebarkan menjadi 5 dikali 6 kemudian dikurangi 5 dikali 4. Ya, 5 dikali 6 kita kalikan dulu sama dengan 30, kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi hasilnya sama ya, yaitu 10. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.